Menemukan. Mendengar suara David membuat Diandra panik. Dia berdiri dan mengambil tisu. Cepat-cepat dia membisarkan air matanya dan membasuh wajahnya sambil berusaha tetap menenangkan dirinya. "Iya kak, aku baik-baik saja. Aku hanya membersihkan wajahku sangat kotor," ucap Diandra dari dalam toilet. "Baiklah, kalau ada apa-apa segera panggil aku," ucap David. "Iya kak," ucap Diandra sambil memperbaiki penampilannya. David kembali ke tempat duduknya. "Bagaimana?" tanya Aurel. "Dia bilang dia baik-baik saja tapi aku tak yakin," ucap David sambil terus menatap pintu toilet itu. Perasaan Diandra saat ini sangat sensitif. Aku yakin dia pasti khawatir dengan keberadaan kakaknya. Oleh karena itu kita tidak boleh membuatnya stres. Dia bisa mengalami pendarahan seperti sebelumnya, ucap Arnold. "Baiklah, aku paham. Aku akan menemukan Bella untuk Diandra. Aku akan pastikan wanita itu aman," tambah Joel. Diandra keluar dari dalam toilet sambil tersenyum seperti biasanya. Hanya saja matanya sembab dan tentu dia tak bisa membohongi mereka yang ada di ruangan itu kalau dia baru saja menangis. "Kau baik-baik saja sayang?" tanya David yang langsung merangkul dan memeluk istrinya dari depan. Dia paham dengan kekhawatiran Diandra. Aku baik-baik saja kak." Jawab Diandra sambil tersenyum. "Dian, tenang saja, aku akan menemukan Bella dan memastikan dia aman," ucap Joel bangkit berdiri. "Ya, dan aku akan memastikan William pulih dan memastikan kamu dan kandunganmu sehat selama di sini," ucap Otnel dengan senyum ramah pada Diandra. "Tenang saja deh, jika mereka tidak berguna, kakak masih punya 2 manusia ahli IT, bahkan Mama Luna bisa membantu kita. Kau tenang saja, aku akan jadi kakak ipar yang baik," ucap Aurel dengan senyuman manisnya. "Kenapa tiba-tiba?" tanya Diandra dengan wajah heran. "Hanya ingin mengatakan itu saja padamu sayang," ucap David. "Baiklah, terima kasih semuanya," balas Diandra. Setelah memastikan keadaan William, mereka akhirnya pulang menuju rumah besar keluarga Park. Namun tanpa Otnell masih tinggal di sana untuk mengawasi William. Ruang perawatan William kini dikawal ketat dengan penjagaan tingkat tinggi. Tak ada yang boleh masuk ke ruangan itu selain Otnell, bahkan perawat pun akan langsung diusir jika berani mendekati kamar itu. Sementara itu di rumah besar Park, semua orang kini merencanakan pembalasan untuk Besara, sang leader Dark Horse, dan pembalasan untuk keluarga Aniston. Joel membawa seluruh peralatan komputernya yang dia bawa dari Jerman dan dia pinjam dari si kembar beberapa waktu lalu. Keluarga Park, Alena, Sian, dan Repa juga duduk di sana mendengarkan rencana mereka karena mereka akan ikut andil dalam misi pembalasan ini sebab Dark Horse juga musuh besar mereka. Mereka membicarakan rencana mereka seharian penuh, bahkan mereka sampai makan di ruang santai itu karena pembicaraan mereka begitu serius. Joel pada akhirnya menunjukkan kemampuan mereka selama ini. Dia menunjukkan di mana Bella berada pada saat ini. "Diandra, lihatlah ini. Kuharap kau tidak khawatir karena Bella aman di rumah keluarga Aniston. Dia tak akan mengalami hal buruk, hanya saja mentalnya kini sedang dalam keadaan yang sangat buruk karena dia diberitahu kalau William telah meninggal dibunuh oleh anak buah Tuan Besara. Dan asal kalian tahu, Bella adalah anak pria tua itu," ucap Joel sambil menunjukkan keadaan Bella yang tampak seperti orang kehilangan semangat dan dikurung di dalam kamarnya dengan kamera pengawas. Bella tampak menangis dan memukuli dirinya sendiri karena menganggap kalau William meninggal karena dirinya. "Kak Bella, really Diandra?" David menenangkan istrinya dan memeluk Diandra dari samping. "Dan ini adalah Tuan Besara yang sedang kita bicarakan," ucap Joel sambil menunjukkan foto Besara yang duduk di kursi kerjanya, sebuah foto yang diambil beberapa bulan lalu. "Jadi bajingan ini yang dengan beraninya mengincar Diandra dan Reva," gumam Pasco sambil menatap tajam ke arah foto itu. Dia tahu dengan jelas siapa sebenarnya pria yang ada di dalam foto itu. Nyonya Alena sudah menjelaskan siapa pemimpin Black Rose sebelum leader yang sudah dibunuh oleh Pasco, dan kini saatnya mereka mengincar pria itu, pemimpin Black Rose di masa lalu yang dibuang karena membunuh anggota kelompoknya sendiri untuk kesenangan pribadi dan untuk memuaskan dirinya yang haus akan darah. Benar-benar seorang psikopat. "Jadi dia pemimpinnya sekarang," ucap Luna mengawati pria itu sambil mengelaskan rahangnya. Si kembar juga melakukan hal yang sama persis seperti Gamma. "Sebenarnya dia leadernya sejak dulu, Tan," ucap Joel membuka sebuah data yang ternyata sudah dibobol oleh Joel sejak beberapa hari lalu saat dia iseng menyerang sistem pertahanan markas Dark Horse. Data-data mengenai masa lalu pria tua itu
Tertera di layar LCD, layar bioskop yang ditata di ruang santai, Joel mengeluarkan seluruh kemampuannya untuk mencuri data-data yang tersimpan rapat di dalam markas Dark Horse, data-data yang membuat dirinya penasaran dengan aliansi itu, dan akhirnya Joel berhasil. Foto-foto pria itu saat muda tertera jelas, foto pernikahannya dengan Helen, kelahiran Bella, bahkan yang anehnya di antara semua data-data itu, ada foto milik Pascal dan Diana kecil, foto keluarga mereka, serta foto keluarga Park. Bahkan foto anak-anak yang lahir dalam lingkungan keluarga Park juga tertera di sana, semuanya diberi label khusus, entah apa maksud dan tujuan pria itu. Foto seorang anak yang diberi label misi sukses membuat seluruh anggota keluarga Park terbelalak kaget, terkhususnya keluarga Park, apalagi Luna dan Gamma. Mereka terbelalak kaget melihat foto anak musuh mereka di dalam daftar foto yang berjejer dalam data-data itu. Foto Diana kecil dan Pascal kecil justru diberi label dihentikan, dan ada beberapa foto anak-anak lainnya. Sialan, dia menculik anakku. Jadi yang menculik dan menargetkan anak-anak di rumah ini adalah dia, beraninya. Geram Gamma dengan wajah marah. Dia benar-benar murka saat ini. Dahulu mereka bahkan tak bisa melacak keberadaan penculikan putra mereka sebab Alvaro hilang saat di taman bermain tanpa ada kamera pengawas saat mereka liburan di Jerman. Alvaro anakku, Hicks. Luna menangis, sekembar langsung memeluk Luna dari samping dan menenangkan wanita itu. Mereka juga sama-sama merasa terluka dengan kehilangan adik bungsu mereka. Ma, tenang, ucap Kristen sambil menepuk punggung mamanya yang selalu menangis jika mengingat kejadian itu. Kita akan selesaikan ini segera. Akan kupastikan pria bajingan itu menerima pembalasan yang setimpal dengan apa yang mereka lakukan pada Alvaro. Dia akan mendapat bagian paling menyakitkan. Geram Kristen, dia meraskan rahangnya, benar-benar sorot mata pria itu sangat tajam dan menusuk. Dia yang menyebabkan kekacauan ini, maka itu berarti dia sudah siap menerima akibatnya. Tambah Christopher. Tunggu dulu. Tiba-tiba Diana berbicara, wanita itu sampai berjalan ke depan dan melihat dengan jelas wajah-wajah di foto itu. Ada apa sayang? Tanya David. Kak Jo minta dong, besarkan foto ini, ucap Diana sambil menunjuk foto keluarga Park. Joel melakukan yang diminta oleh Diana. Kenapa tak? Tanya Mika. Ini kan Kak Otnell, ucap Diana tiba-tiba yang membuat mereka terbelalak kaget.